Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Melani Putri dengan NIM 1122134, Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa tahun ajaran 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya tentang pengelolaan dan pengendalian biaya penjualan pada mie hijab atau pada toko buket bunga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha Mie Hijab ID. Mie Hijab ID ini merupakan bisnis dengan penjualan buket bunga yang berlokasi di Jalan Raya Industri Pasir Gombong. Sebagai usaha kecil menengah, pengelolaan dan pengendalian biaya penjualan sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keuntungan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan biaya dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta evaluasi yang dilakukan seperti apa. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui cara Mie Hijab ID mengendalikan biaya penjualan, mengidentifikasi pihak yang mengawasi biaya, memahami metode perhitungan dan pelaporan, dan mengetahui dampak biaya terhadap kinerja usaha. Di sini ada pengendalian dan pemantauan biaya penjualan. Mie Hijab ID mengendalikan biaya dengan mencatat seluruh pengeluaran di Excel, seperti pembelian bunga, pita, dan plastik. Pemilik memantau setiap transaksi untuk memastikan tidak ada pemborosan bahan dan modal disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Di sini juga ada pengawasan biaya penjualan. Nah, pemilik usaha yaitu Mie Hijab ID bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan biaya penjualan. Karena usaha masih berskala kecil, pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik dengan bantuan anggota keluarga jika diperlukan. Seperti mungkin modal bisa jika kekurangan bisa minta ke keluarga atau meminjam, bukan meminta tapi meminjam, atau ke pihak bank pun bisa. Mungkin seperti itu. Nah, di sini juga ada target dan anggaran biaya penjualan. Mungkin Mie Hijab ID tidak menargetkan anggaran formalnya, tapi ia menggunakan perkiraan modal mingguan berdasarkan hasil penjualan sebelumnya. Jika permintaan meningkat, maka modal tambahan disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan bahan baku. Nah, di sini juga ada evaluasi efisiensi biaya penjualan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala setiap minggunya dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Jika biaya terlalu tinggi, pemilik mencari alternatif bahan dengan harga yang lebih terjangkau tanpa menurunkan kualitas buket bunganya tersebut. Nah, di sini juga ada metode perhitungan biaya penjualan. Untuk akuntansi sendiri itu menghitung biaya berdasarkan total pengeluaran bahan baku ditambah margin keuntungan sekitar 40 sampai dengan 60%. Semua pencatatan itu dilakukan di Excel, bisa juga secara manual atau tulis tangan, untuk menghitung total pengeluaran dan labanya atau keuntungannya. Nah, pencatatan dan pelaporan biaya penjualan ini dicatat di Excel. Biasanya juga beliau mencatat di nota kayak buku-buku besar kayak gitu, dan tidak dipisahkan per produk karena sebagian besar desainnya ini memiliki komponen serupa. Mungkin komponen serupanya itu kayak buket bunga atau kayak kertas yang buat buketnya itu. Nah, mungkin seperti itu. Sama kerdus-kerdusan atau busanya itu mungkin komponen yang serupanya. Nah, pencatatan ini dilakukan secara keseluruhan untuk mempermudah perhitungan laba dan stok bahan. Di sini juga dijelaskan tentang frekuensi dan sistem pelaporannya. Laporan biaya disusun setiap minggu. Data pengeluaran dan data penjualan diinput secara manual ke Excel. Belum ada penggunaan software akuntansi karena skala usahanya itu masih kecil dan sistem sederhana dinilai cukup efektif. Nah, di sini juga ada dampak biaya penjualan terhadap laba. Jika harga bahan meningkat, margin keuntungan pun menurun. Oleh karena itu, pemilik berupaya menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk agar laba tetap stabil. Nah, ada juga hubungan antara biaya dan peningkatan penjualan. Ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan penjualannya, karena hal ini
tergantung pada musim dan permintaan pelanggan, seperti hari-hari besar kayak wisuda atau biasanya lamaran kayak gitu kan. Terus atau perayaan-perayaan tertentu yang mengharuskan menggunakan atau membeli buket bunga tersebut atau yang lainnya yang dijual di Mehejab ini. Nah, Mehejab ini bukan hanya menjual buket bunga saja, tapi mengeluarkan jasa seperti pembuatan seserahan, terus pembuatan buat lamaran pun bisa kayak gitu. Nah, di sini juga ada strategi menekan biaya penjualan. Mehejab sendiri membeli bahan dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir, menggunakan sisa bahan dari pesanan sebelumnya, serta membuat desain kreatif agar tetap menarik meski dengan biaya hemat. Nah, di sini juga dijelaskan tentang analisis cost benefitnya. Belum dilakukan analisis cost benefit secara formalnya, namun efektivitas promosi dievaluasi berdasarkan peningkatan pemesanan melalui media sosial yang dipromosikan oleh ownernya. Jika promosi menghasilkan lebih banyak pelanggan, biaya promosi dianggap sepadan. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara itu adalah pengelolaan biaya penjualan dilakukan dengan sistem yang masih sederhana, yaitu menggunakan Excel dan catatan kecil di buku. Terus lagi ada pemilik memantau dan mengevaluasi pengeluaran secara rutin atau secara berskala setiap minggunya atau setiap bulan atau triwulannya. Terus ada strategi efisiensi diterapkan melalui pembelian grosir dan penggunaan bahan alternatif yang lebih murah dan dengan produk yang berkualitas juga. Ada juga pengendalian biaya membantu menjaga stabilitas laba usaha. Nah, yang terakhir ini adalah hasil atau lampiran yang saya lampirkan. Mungkin seperti ini gambarnya. Siapa tahu ada yang mau memesan ya. Ini tokonya, nama tokonya Mehejab ID. Dan mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan tentang biaya penjualan ini terhadap toko buket bunga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.